Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Muharani, BP 19-1055-2002, jurusan Manajemen Genap, Fakultas Ekonomi, Kampus 2, Universitas Andalas. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi statistik multivariat, yaitu tentang regresi logistik. Yang pertama yaitu kita masuk ke definisi regresi logistik. Regresi logistik merupakan salah satu jenis regresi yang menghubungkan antara satu variabel bebas dengan variabel dependen yang berupa kategori, biasanya 0 dan 1. Jenis variabel independen berupa kategori inilah yang membedakan regresi logistik dengan regresi berganda ataupun linear. Nilai kategori biasanya tertulis 0 atau 1. Kebanyakan peneliti menggunakan regresi logistik untuk memproses dua kategori saja. 0 biasanya digunakan untuk kategori tidak atau belum, sedangkan 1 digunakan untuk mendeskripsikan responden yang setuju dengan penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan menggunakan regresi logistik. Tujuan penggunaan regresi logistik ini secara umum ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghitung peluang. Persamaan yang diperoleh dari proses regresi logistik dapat digunakan untuk menghitung peluang responden di luar responden yang termasuk dalam penelitian. Contoh, proses pengajuan kredit. Pihak bank biasanya melakukan evaluasi kelayakan seseorang layak atau tidak untuk menerima kredit tersebut. Beberapa pertanyaan diberikan kepada pihak bank terhadap calon penerima kredit. Pertanyaan yang diberikan seputar karakteristik variabel calon penerima modal tersebut merupakan variabel independen seputar karakteristik variabel calon penerima. Setelah itu, variabel independen yang akan diinput oleh petugas bank ke dalam model. Dari beberapa variabel yang dipertanyakan itulah petugas bank dapat menentukan peluang calon penerima kredit tersebut layak atau tidak untuk menerima pinjaman. Yang kedua yaitu melihat karakteristik. Tujuan kedua ini sering digunakan untuk melihat perbedaan karakteristik antara dua kelompok. Salah satunya adalah misalnya skripsi tersebut menggambarkan karakteristik petani anorganik dan petani organik. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi. Tujuan ketiga ini merupakan pengembangan dari tujuan kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi terdapat perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Nilai rasio yang tinggi menandakan variabel tersebut memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pemilihan beda dari responden. Tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ini adalah diharapkan faktor yang signifikan mempengaruhi faktor yang diatur oleh peneliti atau mengambil kebijakan. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke model persamaan regresi logistik, yaitu dengan rumus ln dalam kurung P per 1 kurang P sama dengan B0 ditambah B1 kali X, atau E pangkat B0 tambah B1 kali X sama dengan P per 1 kurang P. B0 merupakan konstanta, B merupakan koefisien masing-masing variabel. Untuk mencari nilai P atau peluang Y sama dengan 1 dapat dicari dengan persamaan P sama dengan E pangkat B0 tambah B1 kali X per 1 tambah E pangkat B0 tambah B1 pangkat X. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Contoh soalnya di sini. Pada soal ini saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh layanan provider komunikasi dengan kepuasan pelanggan. Penelitian ini dilakukan kepada 15 orang responden. Kepuasan pengguna provider diteliti melalui uji variabel kekuatan sinyal X1 dan harga X2. Kepuasan pengguna oleh provider tersebut Y sebagai variabel dependen adalah variabel dummy. Baiklah, di sini sudah ada contoh soalnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh SPSS-nya.
Baiklah, sekarang kita masuk kepada pengaplikasian SPSS, yaitu regresi logistik. Pertama kita tulis yaitu di variable view. Pada name-nya kita ganti dengan kategori kekuatan sinyal, harga, dan keputusan, yaitu setuju atau tidak. Dan di labelnya kita ganti dengan X1, X2, dan Y. Dan pada Y atau di value-nya 0 berarti tidak dan 1 berarti ya. Lalu kita masuk kepada data view. Nah, di sini sudah ada terdapat 15 responden dengan data-datanya. Selanjutnya yaitu kita akan menganalisis. Kita ambil analisis, lalu regresi, dan binar logistik. Nah, udah sampai di logistik regression ini. Pada keputusan kita taruh di dependent, dan untuk kekuatan sinyal dan harga kita taruh di variatnya. Lalu kita ambil option, dan di seluruh kolom ini kita checklist. Nah, setelah itu baru continue, dan setelah semuanya baru kita okekan. Nah, sekarang muncullah hasil dari analisis data kita. Ada logistik regresi, ada case processing summary-nya, ada dependent variable encoding, ada literasi historinya, ada klasifikasi tabel, variable in the equation, ada omnibus testnya, ada model summary, ada Hausmark and Lemieux test, contingency table, classification, variable question, correlation metric. Nah, di tabel Hausmark and Lemieux test ini yaitu terdapat signya yaitu 0,539 atau 53,9%. Nah, di sini yang artinya yaitu keterkaitan antara kekuatan sinyal dan harga dari provider yang kita teliti tadi dari 15 responden, yaitu berarti 53,9% keterkaitan antara harga dan kekuatan sinyal tersebut. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.